Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat perumus dan pengarah acara, di antaranya sebagai saya sebutkan, sebelah saya ini namanya Kiai Haji Ahmad Baihaqi, Imam Baihaqi ya. Sebelahnya ini sekretaris pelaksana acara Mubes Mas Zuhdi Abdurrahman, juga ada perumus Kiai Nurholik Ridwan, terus Mas Ismah Budi, Mas Sugianto, dan Mas Nurul Huda. Saya sendiri Hasan Basri, koordinator pelaksana yang ditunjuk oleh dan beliau ini sebagai koordinator pelaksana Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad ya, tanggal 28 Januari 2024 sampai tanggal 29 hari Senin 29 Januari 2024. Pertama-tama izinkan saya sebagai koordinator pelaksana acara Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman wartawan yang telah bersedia hadir pada acara press conference pra acara Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara yang akan kami laksanakan besok sampai lusa insyaallah. Oke. Teman-teman dan bapak-bapak ibu wartawan yang saya hormati, saya sebagai koordinator pelaksana Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara besok ingin sedikit menyampaikan beberapa latar belakang. Mungkin nanti acara kita pada siang hari ini interaktif aja biar lebih santai ya. Santai, tapi izinkan saya memberikan pengantar barang 5 menit ya tentang tentang yang akan kita laksanakan besok. Pertama perlu saya sampaikan bahwa istilah MUPES atau Musyawarah Besar Warga NU yang pada tahun ini kami sebut atau namakan sebagai Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara ya, merupakan kelanjutan dari Musyawarah Besar Warga NU yang pernah terjadi sebelumnya sekitar 20 tahun yang lalu tepatnya ya. Sekarang 2024, dulu 2004 ya, 2004 tepatnya kalau tidak salah, pada bulan 2004 sebelum Muktamar NU ke-31 di Solo ya, beberapa kiai, beberapa gus, beberapa aktivis muda dan Nahdlatul Ulama mengadakan Musyawarah Besar Warga NU di pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon ya, Cirebon. Yang inisiator perumus acara MUPES pada saat itu di kota kita tercinta ini, yakni kota Yogyakarta. Di antara para inisiator yang masih saya ingat, di antaranya adalah Mas Imam Aziz. Waktu itu masih layak dipanggil Mas lah kan. Mas Imam Aziz atau Kiai Imam Aziz ya, mantan salah satu PBNU pada periode yang lalu, 2 periode yang lalu ya. Terus ada Mas Mu'tasim Billah, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang saat ini Kiai Haji Mu'tasim Billah ya. Terus termasuk Mas Hasan Abdullah ya, Kiai Hasan Abdullah, salah satu pengurus wilayah NU Daerah Istimewa Jakarta dan pengasuh salah satu pesantren di Melangi, Sleman, Yogyakarta. Terus ada juga Kiai Jazuli, termasuk diantaranya yang saya ingat adalah Mas Nurholik Ridwan ya. Hanya waktu itu MUPES perumusan ya, pertemuan-pertemuan memiliki cukup waktu ya, waktu yang cukup panjang ya, sehingga proses sampai terjadinya MUPES di Ciwaringin itu
mendapat respon luas dari kalangan Nahdliyin di Indonesia, ya. Orang berangkat ke Ciwaringin memakai bis sebagainya dalam jumlah yang cukup besar. Kontennya mengupas pada saat itu kurang lebih tidak jauh berbeda dengan konteks acara yang akan kami laksanakan besok, yakni Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara, yakni pengawalan terhadap hitoh Nahdlatul Ulama, ya. Pada saat itu beberapa kiai, beberapa aktivis muda NU melakukan musyawarah besar karena pada saat itu Ketua Umum PBNU pada tahun 2004, Allahyarham Kiai Hasyim Muzadi, mencalonkan diri sebagai cawapres dari Bu Megawati pada nah ini yang kemudian direspon oleh para kiai muda, oleh aktivis muda dan warga NU sebagai bentuk kritik atas pelanggaran terhadap hitoh Nahdlatul Ulama, ya. Teman-teman yang saya hormati, yang perlu saya jelaskan juga karena belakangan ini kan istilah hitoh ini adalah kekayaan perbedaan dalam kultur kami di Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama, istilah hitoh itu ya kira-kira garis-garis perjuangan, kerangka perjuangan yang ditetapkan pendiri NU oleh para masyayikh, para guru-guru kami di pesantren, di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, yang terus dikembangkan berdiri dari tahun ke tahun sepanjang perjalanan atau sejarah dari organisasi sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Kalau istilah kamu di pesantren itu organisasi diniyah ijtimaiyah, kalau tidak salah. Nanti kalau saya salah bahasa Arabnya akan dikoreksi oleh KB Hakim. Nah itu ada disebut hitoh 1926, ada juga biasa disebut hitoh Nahdlatul Ulama saja. Apa saja sebenarnya isi hitoh yang dimaksud hitoh itu, teman-teman, ya? Sering sekali disederhanakan, memang hitoh itu mengatur semacam konstitusi yang disepakati yang menjadi bagian dari ADART dari organisasi atau jamiah bernama Nahdlatul Ulama. Jadi bagian ADART, ada kononasasi, masuk di dalamnya adalah hitoh NU yang ditetapkan pada tahun 1984 yang dirumuskan oleh Mas Waki Ahmad Siddiq yang menjadi resam pada saat itu dan beberapa kiai yang lain. Ya. Sebenarnya hitoh ini mengatur aspek keseluruhan yang akan menjadi kerangka dari organisasi bernama Nahdlatul Ulama, ya. Termasuk bisa juga menjadi kerangka hidup atau pandangan hidup dari warga NU sendiri, ya kan? Nah itu. Hanya yang paling sering disorot adalah keterlibatan organisasi ini dalam politik praktis. Nah, memang ada satu poin di dalam hitoh itu menegaskan, terutama sejak 1984, NU, para kiai, para masyayikh pada saat itu menegaskan bahwa, ya, pengurus NU, organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama itu ditegaskan harus mengambil jarak dari politik praktis, ya. Harus mengambil jarak dari politik praktis, tidak menggunakan organisasi sebagai alat untuk mendapatkan atau merebut kekuasaan, sebagai alat untuk menggalang atau mobilisasi dukungan pada partai politik atau pada calon yang berkompetisi dan proses pemilihan. Itu salah satunya. Tetapi kalau kita lihat kerangka lebih luas dari hitoh itu, ya, sedikit saya jelaskan sebagai pengantar saja. Sebenarnya yang paling ditegaskan itu adalah soal kepemimpinan ulama, ya, soal kepemimpinan ulama, ya. Saya ingat sekali Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu berapa kali menafsirkan hitoh NU itu dengan mengatakan bahwa politik yang dijalankan oleh NU adalah politik inspiratif. Kalau istilah-istilah yang umum itu bisa diterjemahkan politik kebangsaan, ya. Misalnya ke dalam pemilu hari ini, pilpres hari ini, seharusnya pengurus PBNU sampai pengurus tingkat ranting dari pengurus wilayah cabang itu menjalankan politik kebangsaan, yakni lebih
terlibat pada aspek-aspek yang non kekuasaan seperti perumusan tentang arah negara bangsa, tentang orientasi ekonomi kita sebagai bagian NKRI itu kan, mengenai kesejahteraan dari warga Nahdien atau NU gitu kan. Nah, ini yang disebut sebagai politik inspiratif sama Gus Dur, bukan politik praktis. Dan NU sebagai sebuah organisasi seharusnya membiarkan dan melindungi dan menjamin hak-hak politik warganya kemanapun disalurkan. Nah, itu di sini yang menjadi tumpuannya adalah peran dan model dari kepemimpinan ulama. Makanya kita ingat pada saat Gus Dur ini memang peka. Tahun 2000 ketika Muktamar NU ke-30 di pesantren Lirboyo di Jawa Timur, saat itu yang terpilih menjadi Rais Am ini kan pimpinan tertinggi di NU, yaitu Allahyarham Kiai Sahal Mahfud. Terus kedua terpilih Allahyarham Kiai Hasyim Muzadi. Gus Dur saat itu Presiden RI menyampaikan bahwa persyarat mutlak boleh ditinggalkan seorang boleh memimpin NU terutama menjadi Rais Am adalah sosoknya atau figurnya adalah seorang faqih, ya. Faqih kalau dalam bahasanya orang yang memiliki kedalaman intelektual, menguasai ilmu-ilmu agama dan memiliki kredensial atas keahliannya, misalnya pernah menulis buku di kiai-kiai yang lain, ya, dan mendapatkan juga pengakuan publik selain dari lingkungan internal NU gitu kan. Karena ini akan sangat menentukan arah dari organisasi gitu kan. Makanya lihat pasca reformasi sepeninggal setelah Gus Dur melepaskan jabatan sebagai ketua umum PBNU, ya, kita melihat sosok ideal yang dibayangkan hitoh tentang pemimpin NU itu ada pada sosok Kiai Haji Sahal Mahfud. Makanya begitu Pak Hasyim tahun 2004, almarhum Pak Hasyim Muzadi pada tahun 2004 mencalonkan diri menjadi wakil Bu Mega, Kiai Sahal itu tidak pernah merespon situasi, pertanyaan-pertanyaan dari warga, pertanyaan-pertanyaan dari pengurus lain, tapi tiba-tiba kemudian mengkoror istilahnya atau memutuskan untuk meng-SK Kiai Hasyim sebagai ketua umum untuk nonaktif sampai selesainya Pilpres pada saat itu. Harusnya sosok seperti inilah yang kira-kira masih dekat dengan kriteria dan bayangan seorang pemimpin di NU. Teman-teman yang saya hormati, ya, pada hari ini ya kita melihat teman-teman wartawan mungkin lebih tahu karena sudah banyak membaca dan meliput kegiatan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama terutama pengurus PBNU yang menurut kami yang muda-muda ini telah melakukan mobilisasi dan penggalangan secara terbuka untuk paslon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. Dimuat di beberapa media saya baca ada amanat yang kalau istilah saya pribadi mengambil dari yang mereka pakai, yang beliau pakai itu adalah amanat sami'na wa ata'na, sama-sama. Artinya itu sami'na itu kami mendengarkan perintah kiai di PBNU, wa ata'na dan kami mentaati karena yakin dengan rahasia-rahasia dari perintah pengurus PBNU untuk memilih paslon tertentu dalam kontestasi Pilpres pada tahun ini yang tinggal 2 minggu lagi. Para hadirin, nah ini yang kita respon. Ini jelas merupakan pelanggaran hitoh dan kami di pelaksana dari acara musyawarah Nahdi Nusantara ini berpijak pada ADART, Kanun Asasi, hitoh NU. Nah terus juga berpatok pada perintah dari hitoh NU itu sendiri, yaitu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus kedua, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan dalam dalam kebenaran dan kesabaran, ya kalau dalam bahasa modernnya kritik lah ya. Karena itu yang ditoleransi
dan ditetapkan oleh para pendiri NU, bahwa perbedaan itu pasti terjadi dan kita diberi hak dan peluang untuk melakukan kritik, dan kritik kami pada saat ini bahwa sudah saatnya para pimpinan di PBNU terutama Rois Am mengambil langkah-langkah konkret untuk memperjelas posisi kita dalam konteks Pilpres tahun-tahun ini, dan masih banyak masalah lain yang mungkin bisa dibahas dalam konteks dalam konteks musyawarah besar Nadi Nusantara yang akan dilaksanakan besok sampai lusa insya Allah. Ini mungkin pengantar dari saya ya, pengantar saya. Nanti rilis resminya akan dibacakan oleh sekretaris pelaksana Mubas Mas Zuhdi Abdul Rahman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman wartawan yang hadir pada siang hari ini ya. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikhin nahdlatul ulama ya. Mudahan acara yang akan kami laksanakan lancar tanpa ada halangan dan membawa satu hasil-hasil yang konstruktif bagi kehidupan warga NU dan organisasi atau jamiah Nahdlatul Ulama pada waktu-waktu akan mendatang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan press release Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara. Ini sebagian juga sudah kami bagi, nanti bisa digunakan sebagai bahan penulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Press release Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara. Sehubungan dengan diselenggarakannya Konbes dan Harlah NU ke-101 di Yogyakarta pada tanggal 28 sampai 31 Januari 2024, sementara keadaan jamiah secara struktural dipandang terlarut dalam aktivitas politik praktis, maka di Nusantara melakukan refleksi berdasarkan pada satu dasar bersama Khitah NU, berita-berita, dan dari video-video yang beredar di tengah warga NU banyak sekali pengurus harian NU dan banom-banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung-mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu secara terbuka. Sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin karena jamiah untuk kepentingan politik praktis. Dua, dasar nilai-nilai keulamaan yang berpijak pada ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah menegaskan arti pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga memberikan pengertian nilai-nilai ulama yang berpijak pada awal jamaah adalah nilai-nilai yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, kerahmatan, dan pengayoman atau riayatul ummah. Tiga, dasar-dasar politik ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah bukan untuk mencari kemenangan dan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan, berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap. Empat, berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Muktamar NU tahun 1999 dan 2002 tentang Nasbul Imam dan demokrasi, dan juga tentang money politik, bahwa mengangkat imam itu wajib yang harus disertai dengan penciptaan masyarakat yang demokratis, sementara money politik adalah haram dan bentuk pengkhianatan, karena money politik itu lidaf'il haq walitahsilil batil, yakni untuk menolak hal yang hak dan menghasilkan perkara-perkara yang batil. Itu adalah politik uang. Lima, bahwa hubungan di dalam jamiah itu didasarkan pada ADART, sehingga setiap jenjang kepemimpinan di dalam jamiah adalah ranah kebijakan jamiah yang juga perlu ditakar melalui kepemimpinan di dalam jamiah, yang perlu ditakar melalui ukuran-ukuran ADART. Ketaatan pengurus jamiah adalah puncaknya adab dalam berjamaah, dan tawasau bil haq dalam berjamaah adalah bagian dari implementasi berjamiah yang ada ADART. 6. Dalam persoalan pemilihan umum atau pemilu yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi, PBNU harus mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri
dan mencerminkan karakter politik berbasis aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah. Rais Am dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU. Rais Am dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur, memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktik politik praktis dalam pemilu, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU untuk menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu, dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dan dari PBNU sampai MWC atau Majelis Wakil Cabang atau wilayah kecamatan memilih salah satu calon capres dan cawapres tertentu. Dengan dasar pijak di atas, kami Nahdliyin Nusantara merasa perlu mengadakan musyawarah besar yang akan dilaksanakan pada insyaallah hari Ahad tanggal 28 Januari 2024, tempat insyaallah di Kampung Matraman, Ring Road Selatan, Panggung-Harjo, Sewon, Bantul. Agenda yang akan kita bahas adalah musyawarah agenda mutakhir Jamiyah NU, tertanda koordinator Tuan Guru Haji Hasan Basri Marwah. Terima kasih, itu press release yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ba'du. Yang saya hormati teman-teman panitia yang berjibaku untuk mempersiapkan Mubes Nahdliyin Nusantara yang dilaksanakan besok di Kampung Matraman, diketuai oleh Tuan Guru ini Hasan Basri Marwah. Ini memang salah satu kiai dari NTB tapi yang tinggal di Yogyakarta. Jadi ini kiai semuanya, ini sekretarisnya Kang Yudi Abdurrahman, ini juga pengasuh pesantren, guru di madrasah, mungkin pengurus di ranting mungkin ya, MBC malah lumayan tinggi ini. Nah ini sebelahnya ini lebih alim lagi ini Kang Nur Kholek, ini tapi Rais Suriah ranting kalau nggak salah. Dan sebelahnya Kang Ismah Putih, ada Kang Huda ya. Sebelah Kang Met, Sugiarto, ini bendara. Saya sendiri Imam Bayhaqi dari Sarang, ini jauh-jauh dari Sarang berangkat tadi pagi demi mengayuh Bagio untuk acara besok ini. Jadi teman-teman pers media